Permisi, Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Ya silakan masuk. Ya, terima kasih. Duduk. Ah, ini yang barusan nelpon sama saya itu ya, Iya Bapak. yang janjian pengen konseling. Iya Bapak. Oh iya, boleh apa? Boleh tahu nama. Perkenalkan dulu ya, siapa nama ibu? Nama saya Bu Harnia, alamat saya dari Pamekasan. Oh, Pamekasan mana itu? Pamekasan Buki. Pamekasan Bukit. Iya. Oh, yang kemarin di sana ada Undaul itu ya? Oh iya benar. Tapi dekat nggak rumah ibu? Lumayan agak jauh. Cuman di sana identik dengan biasanya gang ya. Iya, banyak gangnya di Ibu sana. gang berapa? Saya gang 5. Oh, gang 5. Rumahnya Pak Jil ya mungkin ya. Masih agak ke kiri Bapak. Yang lantai 10 itu. Hmm. Oh iya. Tapi boleh nggak Ibu kalau biar semakin akrab, biar semakin dekat gitu. Kalau boleh tahu hobi Ibu itu apa? Hobi saya Iya. suka makan, jalan-jalan. Oh, jalan-jalan, traveling ya? Iya. Kalau bahasa anak muda sekarang itu traveling sih sebenarnya. Biar nggak sumpek di rumah. Iya. Travelingnya sampai mana? Pernah keliling Madura nggak? Belum? Belum. Berarti bukan sebuah hobi sih sebenarnya. Kelilingnya kemana Ibu? Paling jauh ini cuma ke Bangkalan, biar Suramadu. Ke Bangkalan. Gini Bu ya, sebelum dilanjutkan proses konseling ini Ya. ini sebetulnya saya posisinya sebagai konselor dan Ibu sebagai konseling, ya kan? Iya. Nah, yang mana dalam proses konseling tersebut, proses konseling tersebut itu merupakan mencari solusi saja Iya. dari apa yang Ibu hadapi. Dari setiap permasalahan Ibu itu minta solusi sama Sampean. konselor ya, Iya. seperti itu. Sebenarnya Ibu ada kendala apa sih? Saya itu sering merasa tiba-tiba sedih gitu, banyak tiba-tiba kayak banyak yang dipikirin gitu, Bapak. Oh iya. Tiba-tiba ya. Iya. Boleh diceritakan bagaimana kok sampai Ibu itu sedih? Kok sampai Ibu tiba-tiba sedih, tiba-tiba kalau emosi enggak ya? Kalau emosi tuh enggak Pak, cuma ketika saya lagi sendiri ngerenungin gitu, terus capek saking capeknya mungkin habis capek kerja, banyak aktivitas. Jadi kalau malam itu saya sering ngerasa, saya capek banget gitu, tapi saya kalau nggak kerja, kasihan ibu saya, adik saya gitu. Cuma saya tuh udah capek yang mau cari kerja terus, cari uang terus gitu. Berarti Ibu sudah kerja. Iya. Kerja di mana sih? Ya serabutan Pak. Serabutan. Tidak netep. Bukan kantoran, bukan kerja di pasar, dagang apa gitu enggak? Enggak. Setiap kali ada panggilan kerja, apapun itu tetap dikerjakan. Namanya mencari nafkah. Iya. Berarti Ibu itu sudah punya suami? Sudah. Punya anak? Sudah punya. Berapa Bu anaknya? Anak saya 2. 2. Iya. Yang kerja cuma Ibu saja, suaminya? Suami saya ada lagi merantau. Lagi merantau, Ibu ditinggal suami. Iya, makanya saya sering kepikiran takut suami di sana neko-neko gitu. Jadi saya iya, ya. Ibu kadang marah, kadang sedih karena terlalu capek memikirkan hal-hal yang tidak seharusnya dipikirkan kan. Iya, itu bagaimana solusinya Bapak biar saya lebih tenang? Tapi sebelum saya ngasih solusi, iya, bolehkah Ibu itu menceritakan dari pagi sampai pagi lagi, iya, apa yang dikerjakan? Saya itu kalau pagi itu masak bersih-bersih dari jam 4:30. 4:30. Masak, habis itu persiapan anak untuk sekolah. Habis itu saya juga berangkat kerja. Nah, itu dari jam 4:30 sampai jam berapa Ibu? Dari siap-siap masak, terus merawat anak, mempersiapkan keperluan anak untuk sekolah, itu dari jam berapa sampai jam berapa? Anggaplah dari jam 6 sampai jam 7 anak berangkat, soalnya kebetulan itu sekolah anak saya itu dekat. Terus dari jam 7 itu saya berangkat kerja sampai jam
Jamnya ini nggak nentu Bapak, kadang sampai jam 9 gitu. Tapi itu kadang. Kebanyakan itu sampai jam berapa? Saya sampai jam 6, jam 8. Cuma kalau ada kerjaan tambahan itu sampai jam 10. Oh iya, iya. Kadang Dari nyampe jam rumah. 10 seterusnya. Dari jam 10 itu saya pulang, cuma kadang nyampe rumah itu jam 11. Datang itu ngelihat anak sudah tidur semua. Nah, terus dari jam 11 Ya bersih-bersih, sholat, tidur. tidur. Heeh. Terus setelah itu Enggak ngapain. Cuma ya itu kadang ngerenung sendiri. kalau malam itu apa saja kegiatannya itu? Enggak ada, cuma bersih-bersih. Nyampe rumah itu bersih-bersih dulu. Sholat kah? Ya Ngaji? sholat dulu, bersih-bersih dulu. Terus lihat keadaan dapur, kan udah ditinggal ke mbahnya anak-anak. Bersih-bersih, mandi, terus sholat. Sholat, ya. Sampai jam 1 gitu. Tidurnya jam berapa? Saya kalau tidur itu pasti jam setengah 2. Setengah 2. Setengah 2 dini hari. Iya. Aduh. Ya, ya, ya. Loh, dari setelah Isya jam 8 itu sampai jam 2 itu ngapain saja? Ya itu, saya kan masih, kerjaan saya nggak netep Bapak. Itu kadang sampai jam 8 malam. Kalau lembur itu sampai jam 10 kalau ada tambahan. Setelah itu, Jadi habis itu saya pulangnya itu sekitar, kalau nyampe rumah lebih sering jam 11. setelah itu Jadi dari jam 8 malam itu anggaplah sampai jam 10 itu saya masih ada di tempat kerja. ya, ya. Baru jam 11 nyampe rumah. Iya, sebenarnya gini Bu ya. Ini bukan menurut saya ya. Iya. tidak. Sebetulnya ibu itu kenapa kadang emosi, Iya. kadang sedih, kadang bahagia? Karena dari pagi sampai pagi lagi ibu itu pekerjaannya tidak tetap sih sebenarnya. Kadang berat, kadang tidak, ya kan? Iya. Tapi di sela-sela di sela-sela kegiatannya ibu yang super sibuk itu ya, mungkin alangkah lebih baiknya digunakan untuk ngaji. Siapa tahu itu bisa membantu membuka hatinya ibu bikin. juga. Karena ngaji itu kan sebenarnya pekerjaan yang sunnah. Iya. Dianjurkan juga sunnah sih ibu Iya. sebenarnya. Mungkin dari adanya ibu ngaji hati bisa tenang kan seperti itu. Oh iya Bapak. Ya. Setelah itu mungkin kan ya, karena obat hati itu ada 5 sih sebenarnya. Apa saja Bu? Ngaji, sholat, zikir, apalagi doanya Pak? Gini Bu, Empatnya, Bapak. ada lagunya sih sebenarnya. Apa? Tombo hati gitu. Apa? Ada Apa 5 itu? perkara nih. Yang pertama baca Quran dan maknanya. Nah, itu kan. Makanya saya menganjurkan ibu untuk membaca Al-Quran kan seperti itu. Siapa tahu itu bisa membantu menenangkan hatinya ibu kan. Kegelisahan saya gitu ya Bapak. Dan kalau bisa ya, karena ibu itu tidurnya sampai jam setengah 2 mungkin itu jimbah. Karena super sibuknya ibu itu sebenarnya jam 10 itu sudah selesai kerja kan seperti itu. Jam 10 saya masih di tempat kerja Bapak. Iya ya. Sampai jam berapa? Jam 10 11. itu saya udah persiapan pulang. Jadi karena jaraknya tempat kerja sama rumah saya itu kan jauh. Jadi jam 11 itu baru nyampe rumah. Dari jam 11 sampai jam setengah 2 Ya bersih-bersih, lihat dulu, bersih-bersih rumah dulu. scroll TikTok. Enggak, jarang. Habis itu bersih-bersih, ngaji, sholat, ngaji, tidur. Iya sih. Iya sebenarnya seperti itu. Iya. Ya alhamdulillah kalau ibu itu tidak tidur lama, tidur lebih lama telat tidur itu karena ibu capek karena ibu Mungkin ya sibuk, Pak ya. seperti itu. Tapi coba dulu Bu ya, siapa tahu ini bisa membantu. Dari kemarin ibu kan ngajinya cuman Sebentar aja, Cuma sebentar, paling ya 15 menit cobalah gitu. istiqomah ibu. Oh iya Bapak. Perbaiki diri dengan cara ngaji. Nah, Biar- setelah itu kalau ada tambahan waktu baca sholawat gitu. Iya baik Seperti itu Bapak. sih sebenarnya. Iya baik Nah, Bapak. kan hal ini mungkin sama ibu tidak pernah terpikirkan ya, bahwa kalau ngaji itu bisa menenangkan hati. Tidak, Terpikirkan, kan? Nah, cuma saya tidak terlalu. tidak dikerjakan, tidak Iya, antusiasme. iya. Iya.
karena anu ya Bu, saking sibuknya Saking kerja, sibuknya. yang ada itu di pikiran gimana caranya agar anak dapat makan, biaya sekolah ada, kan seperti itu Iya, ya. makanya ketika udah capek-capek banget apalagi punya masalah di tempat kerja itu rasanya down banget Bapak gitu. Iya. Cuman gini Bu ya, ini kan sudah saya kasih solusi ya. Iya. Sebenarnya tahapan ini proses konseling ini sih tidak selesai dalam 1 kali pertemuan, 2 kali. Iya, Makanya Bapak. saya solusi awal saya ngasih sama ibu itu untuk ngaji dulu ya. Iya. Coba dengan cara ngaji, tenangkan hati dengan cara ngaji, ataupun kalau ada tambahan waktu selawat. Nah nanti hasilnya ya ibu bisa menghubungi saya lagi. Oh, baik, Seperti itu. Bapak. Bagaimana perkembangannya nanti ibu Baik. hubungi saya kembali. Kan seperti Baik. itu Bu ya. Dari pertemuan kali ini mungkin Ibu ya, jika saya boleh bertanya, setelah saya ngasih solusi sama Ibu, apa perasaannya Ibu? Apakah Kalau untuk saya pribadi sudah merasa sedikit lega mengeluarkan unek-unek saya, Ya. sudah merasa termotivasi. Alhamdulillah. Terus Ya. lagi intinya sudah merasa lega ya. Iya, sudah merasa lega. Untuk langkah ke depannya Ibu kan sudah tahu apa yang harus Ibu Iya. lakukan, kan seperti itu. Iya, sudah. Iya. Cuma selain ini Bu ya, kalau bisa Ibu nanti pas di rumah coba dulu itu dijadwal, pekerjaannya Ibu itu dijadwal. Jadwal. Kalau bisa setelah nanti jam 11 itu tidak ada kata-kata lagi bersih-bersih di tengah malam. Pulang kerja, mandi, tidur, coba seperti itu. Mungkin itu lebih baik. Iya, baik Karena Bapak. sih sebenarnya kalau mengikuti resep dokter, tidur yang paling normal itu 8 jam sih, yang seperti itu ya. Iya, Bapak. Iya. Sedangkan Ibu tidurnya jam setengah 2, 2, 3, 4, setengah 5 itu udah udah bangun, bangun. mempersiapkan masak ini dan itu ya kan. Berarti tidurnya Ibu itu cuma 2,5 jam. Nah, seperti Sebentar itu. memang. Iya. Coba Bu nanti itu dijadwal bagaimana caranya nanti kalau bersih-bersih itu di awal saja, pagi hari atau sore hari seperti itu. Jangan ada kata-kata bersih-bersih, pekerjaan bersih-bersih di tengah malam seperti itu. Baik, Nah, Bapak. mungkin itu jadi solusi lagi sama Ibu karena Baik. tidurnya, istirahatnya itu lebih Cukup. banyak daripada hari-hari kemarin kan seperti Iya, itu baik, ya. baik Bapak. Sampai sini Bu ada yang mau ditanyakan lagi atau apa? Sudah Bapak, sepertinya sudah semua pertanyaan saya, unek-unek saya sudah saya katakan semua. Iya, Bu. Tapi nanti ya kalau semisal nanti perkembangannya kasih tahu saya Bu. Baik, ya. Bapak. Nah, nanti sampai ketemu di pertemuan berikutnya kan seperti itu. Iya. Ibu jangan sungkan-sungkan untuk minta bimbingan konseling lagi sama saya. Tinggal Baik. telepon saja buat janji. Nah, kalau semisalnya Ibu tidak bisa datang ke sini, ya mari kita buat janji, tentukan tempatnya di mana, saya siap untuk membantu Ibu seperti itu. Intinya ini demi Ibu. Baik Bapak. Sudah Ibu ya? Sudah. Baik Bapak, kan ini saya rasa sudah selesai. Kalau saya izin pamit Bapak. Oh seperti itu. Iya. Ya semoga kedepannya itu tambah lebih baik Ibu ya. Baik Bapak, terima kasih Bapak ya. Baik, Saya permisi ya Pak ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.